Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pendukung La Furia Roja di kota Ambon rayakan kemenangan masuk semifinal usai kalahkan Belgia. Ratusan pendukung timnas Spanyol di kota Ambon rayakan kemenangan masuk semifinal usai taklukan Belgia dengan skor akhir 2-1. Kemenangan tim berjuluk La Roja itu dirayakan penuh euforia di atas Jembatan Merah Putih atau JMP Kota Ambon, Maluku, Sabtu 11 Juli 2026. Mereka memenuhi ruas jembatan sembari membawa bendera berbagai ukuran. Usai peluit panjang dibunyikan wasit. Kemenangan Spanyol itu atas tendangan Fabian Ruiz pada menit ke-30 dan Mikel Merino pada menit ke-88. Berkat dua gol itu, ratusan pendukung beriringan memadati ruas jalan menuju JMP. Jembatan seketika berubah seperti lautan api yang menyala karena warna jersey yang mencolok tersebut. Bunyi klakson bersahutan beriringan dengan teriakan "Vamos" sepanjang jalan. Ratusan konvoi mereka melewati Dr. Jele Mena. Setelah itu mulai bergerak perlahan dari berbagai titik di kota Ambon menuju kawasan JMP sebagai salah satu lokasi favorit masyarakat merayakan kemenangan tim jagoan mereka. Salah seorang pendukung, Reno Supulatu, mengatakan keberadaan La Roja hingga sampai ke babak ini tentu tidaklah mudah. Menurutnya, kemenangan itu pantas disandang timnas Spanyol, mengingat berbagai pertandingan telah dilewati dengan baik. Usai kemenangan itu, ia optimis juara Piala Dunia 2026 akan dimiliki oleh tim bertajuk La Furia Roja tersebut, di mana nantinya akan bertemu dengan Prancis di semifinal. Diketahui Tribuners, timnas Spanyol lolos dramatis ke semifinal lewat gol Mikel Merino di penghujung waktu normal yang membuat La Furia Roja menang 2-1 atas Belgia. Pin duluan di babak pertama lewat gol Fabian Ruiz sebelum akhirnya disamakan oleh Charles de Ketelaere. Merino mencetak gol kemenangan Spanyol 2 menit sebelum waktu normal habis dan tak memberikan kesempatan Belgia mengembangkan permainan. Tapi Spanyol kesulitan menciptakan peluang bersih di depan gawang Belgia. Peluang pertama baru hadir di menit ke-21 saat Lamine Yamal melepaskan sepakan tapi masih menyamping. Kebuntuan pecah juga di menit ke-30 saat Fabian Ruiz mencatatkan namanya di papan skor. Diawali serangan Spanyol dari sisi kanan oleh Pedro Porro yang diakhiri umpan tarik ke depan gawang. Dani Olmo menembak bola itu tapi bisa ditepis Thibaut Courtois sebelum disambar Ruiz untuk membuat Spanyol memimpin dengan skor 1-0. 5 menit berselang, Yamal hampir menggandakan keunggulan Spanyol ketika sepakan bebasnya memaksa Courtois jatuh untuk menepis bola dengan dua tangan. Sementara itu, Belgia berhasil menyamakan skor lewat peluang on goal pertamanya pada menit ke-41. Masuk di babak kedua, Spanyol masih mendominasi permainan. Permainan berlangsung sengit dan dramatis. Gol baru kemudian dicetak Merino. Pemain Arsenal itu memecah keheningan di menit ke-88. Bola sepakan Pau Kubarsi dari luar kotak penalti tidak ditepis Lamens dengan sempurna. Rebound dengan cepat disambar Merino ke gawang. Belgia coba menyerang di sisa 7 menit injury time, tapi upayanya sia-sia karena Spanyol tetap menang dengan skor 2-1 dan lolos ke semifinal.
Beda level, kalian pulang, kami semifinal. Poster satir supporter Spanyol saat konvoi di JMP Ambon. Sebuah poster bernada satir dibentangkan di atas jembatan merah putih sukses mengundang perhatian di tengah euforia kemenangan Spanyol atas Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Timur. Poster itu dibawa seorang supporter yang mengenakan kostum karakter Power Rangers berwarna hijau dilapisi jersey Spanyol. Sambil meletakkan satu jari di depan mulut sebagai isyarat diam, ia mengangkat selebaran poster bertuliskan beda level, kalian pulang, kami semifinal. Beda kelas, beda nasib. Tulisan sederhana di atas kertas putih itu langsung menjadi perhatian para pengguna jalan maupun supporter lainnya yang ikut meramaikan konvoi kemenangan La Furia Roja. Beberapa pengendara yang melintasi JMP bahkan memperlambat laju kendaraan untuk mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon seluler. Aksi kreatif itu menjadi salah satu warna dalam perayaan kemenangan Spanyol di kota Ambon. Bagi sebagian pendukung La Furia Roja, tulisan itu dianggap sindiran jenaka kepada para pendukung tim-tim yang telah lebih dulu tersingkir di Piala Dunia 2026. Pantauan tribunambon.com, tak lama berselang usai pendukung memastikan Spanyol menang, rombongan konvoi dari berbagai sudut di kota Ambon langsung memadati jembatan merah putih. Lokasi yang menjadi ikon kota Ambon itu kembali dipadati pendukung Spanyol yang merayakan keberhasilan tim kesayangannya melangkah ke 4 besar atau semifinal. Informasi lainnya, Tribuners, Ketua DPRD Ambon soroti erosi Wailela, minta PU dan Balai Sungai tak saling lempar tanggung jawab. Ancaman erosi di bantaran Sungai Wailela, Negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, kembali menjadi sorotan. Setelah bertahun-tahun belum ditangani, longsor tebing sungai terus menggerus daratan hingga menyeret makam-makam warga. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, meminta pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku, Maluku Utara, dan pemerintah Provinsi Maluku melalui PU segera menghentikan polemik kewenangan dalam penanganan erosi Sungai Wailela. Menurut Moritz, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Dampak hujan deras yang disertai derasnya aliran sungai membuat longsor di tepi sungai semakin meluas. Sejak 2022 hingga Juli 2026 telah puluhan makam warga hanyut terbawa arus tanpa penanganan. Tak sedikit keluarga pemilik makam memilih memindahkan makam orang tua mereka mengantisipasi makam hanyut. Ia menjelaskan pemerintah Kota Ambon sebenarnya telah mengetahui kondisi tersebut melalui dinas teknis dan telah meninjau lokasi. Namun keterbatasan kewenangan membuat pemerintah kota belum bisa melakukan penanganan fisik berskala besar. Moritz mengaku prihatin karena hingga kini masih terjadi saling lempar tanggung jawab antara Balai Sungai dan Dinas PUPR Provinsi Maluku. Padahal menurutnya masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan perdebatan mengenai kewenangan.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi segera duduk bersama menyusun langkah konkret agar erosi tidak terus meluas dan mengancam pemukiman maupun area pemakaman warga. Warga sekitar sudah sangat mengeluhkan. Kami pemerintah kota dalam hal ini terbatas dari sisi tindakan ya. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lewat balai dan juga pemerintah provinsi. Kalau balai sungai telah melakukan tugas pemeliharaannya itu harus merata, ya, jangan lagi ada lempar tanggung jawab bahwa pemerintah provinsi melalui dinas PU provinsi mengatakan itu tanggung jawab balai sungai, tetapi balai sungai juga mengatakan itu bukan tanggung jawab mereka. Ini kan sesuatu hal yang kontroversi. Ya, kami berharap para pihak di level pusat dan provinsi ini bisa duduk bersama untuk melihat, mencari solusi, bukan berdebat tebel terhadap hal dimaksud. Ini persoalan publik yang harus kita sikapi sama-sama. Atas dasar informasi terbaru ini, saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman Komisi 3 terkait untuk meninjau. Dan bila perlu kita akan melakukan koordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Balai Sungai, wilayah Maluku Utara yang ada di Kota Ambon, dan juga Dinas PU Provinsi. Wali Kota Ambon buka Diklat Damkar 2026, cetak petugas tangguh dan profesional. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena resmi membuka in-house training Diklat Pemadam 1 Kota Ambon tahun 2026 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau BPPP pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti 102 aparatur sipil negara atau ASN Damkar Manise, terdiri dari 48 CPNS dan 54 P3K. Dengan mengusung tema melalui Diklat Pemadam, kita tingkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesional untuk mewujudkan pemadam kebakaran yang tangguh, cepat, dan humanis. Wali Kota dalam sambutannya menegaskan peningkatan sumber daya manusia atau SDM meskipun di tengah keterbatasan keuangan daerah. Untuk mencapai hal itu, pemerintah berkomitmen memberikan ASN mengikuti pelatihan dan pendidikan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat. Sementara itu, bagi peserta Diklat, Watimena mengingatkan keberadaan mereka bukan sekadar sertifikat dan formalitas belaka, tetapi dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi, kompetensi, dan profesionalisme. Bodewin berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan Damkar Kota Ambon semakin baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Alfredo Hehamahua mengatakan, fokus utama kegiatan meningkatkan kualitas petugas pemadam dengan pelatihan. Ia menjelaskan dalam diklat ini bukan hanya penggunaan alat-alat, kerjasama tim, tetapi juga memperkuat karakter setiap petugas. Dirinya berharap kegiatan ini bukan sekadar pelatihan saja, tetapi melahirkan bibit unggul untuk Damkar Manise Kota Ambon. Nah, ini baru. Ini salah satunya. Kita ikutkan 930 CPNS dalam laksana Diklat
kepemimpinan tingkat 2 dalam diikuti dengan yang lain. Kenapa bagi pemerintah kota kami memilih cara ini untuk yaitu in-house training ini? Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur juga bahwa di tengah-tengah situasi kondisi keuangan kita yang terbatas, pemerintah Kota Ambon tahun kebakaran. Disilakan kembali ke podium. Tanda latihan, siap. Jawab dulu. Baik. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, Spanyol tumbangkan Belgia, konvoi kemenangan pendukung pecah, sepinya jalanan Kota Masohi. Kemenangan timnas Spanyol atas Belgia dengan skor 2-1 di babak perempat final Piala Dunia 2026 disambut gembira oleh pendukung La Furia Roja di Kota Masohi, Maluku Tengah. Laga Spanyol versus Belgia yang disiarkan pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari berhasil menyedot perhatian ratusan pendukung. Alhasil usai pertandingan, para pendukung timnas Spanyol melakukan konvoi memecahkan sepinya jalanan utama di Kota Masohi pada pagi hari. Pendukung menggunakan kendaraan roda 2 hingga roda 4, konvoi mengitari Kota Masohi. Bendera Spanyol berbagai ukuran turut meramaikan konvoi. Bunyi klakson kendaraan tak terhindari sepanjang jalan. Walau berlangsung kurang dari 1 jam, personel kepolisian nampak sigap menjaga tertibnya lalu lintas di Kota Masohi. Kemenangan timnas Spanyol ini sebagai langkah pasti La Furia Roja mengamankan posisi di laga semifinal Piala Dunia 2026. Hal itu juga telah diprediksi oleh pendukung La Furia Roja, Yosi. Ia optimis dan memastikan kemenangan berada di pihak timnas Spanyol. Menurutnya, permainan Spanyol berbeda dengan lainnya, di mana akan menang di waktu normal tanpa extra time. Ekspresi kemenangan oleh para pendukung menandai sportivitas yang tinggi dan kecintaan masyarakat Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi, terhadap dunia sepak bola. Bahkan suasana konvoi kemenangan sering menjadi ajang silaturahmi, sekaligus menyatukan masyarakat dari yang tidak kenal menjadi saling kenal. Hal itu terlihat dari para pendukung yang heterogen, laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan lainnya. Euforia Piala Dunia seakan menjadi lebaran per 4 tahun bagi masyarakat. Mereka bahkan tak tanggung-tanggung merogoh kocek untuk membeli atribut timnas kecintaan mereka. Kita ke berita terakhir, Tribuners. RSUD Bula datangkan 5 dokter spesialis baru, spesialis penyakit dalam, saraf hingga mata.
Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, terus memperkuat layanan kesehatan dengan menambah jumlah dokter spesialis. Jumat 10 Juli 2026. Sepanjang 2026, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten SBT itu telah mendatangkan 5 dokter spesialis baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Direktur RSUD Bula, Dr. Denny Suryana mengatakan, penambahan dokter spesialis merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten SBT dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. 5 dokter spesialis yang telah bergabung berasal dari berbagai bidang, sehingga masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan medis tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Ia menjelaskan penambahan dokter spesialis dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pelayanan di RSUD Bula. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas diagnosis maupun penanganan pasien di Kabupaten SBT. Selain 5 dokter spesialis yang sudah bertugas, RSUD Bula juga akan kembali menambah tenaga dokter spesialis dalam waktu dekat. Salah satunya adalah dokter spesialis anestesi yang akan bertugas secara penuh di rumah sakit tersebut. Tidak hanya itu, pada November 2026 mendatang, RSUD Bula juga dijadwalkan menerima tambahan dokter spesialis paru. Kehadiran dokter tersebut diharapkan semakin melengkapi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan penguatan tenaga medis tidak berhenti pada tahun ini. Pada 2027 mendatang, RSUD Bula kembali ditargetkan memperoleh tambahan 2 dokter spesialis untuk mendukung pelayanan rumah sakit. Menurut Denny, strategi peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah daerah tidak hanya merekrut dokter spesialis dari luar, tetapi juga menyiapkan dokter umum daerah untuk melanjutkan pendidikan spesialis. Selain dokter, sejumlah tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan maupun RSUD Bula juga sedang menempuh pendidikan magister atau S2 dan doktor atau S3 sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Ia berharap upaya tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit di luar daerah. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.